semua, selamat pagi. Papa, mama, om, tante, papa, oma, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Hari ini kita kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melewati ibadah online sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh iya, jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Halo adik-adik semua. Halo. Apa kabarnya? Baik pastinya Kak. Oh iya, nah kalau Kabil, tunggu. Adik-adik by the way udah kenal belum sama rekan kakak hari ini? Coba perkenalkan diri dulu dong Kak, siapa namanya? Halo semuanya, aku Kak Bill. Oh Panggil aja boleh Kak Bill. panggil Kak Bill. Iya, Boh. gitu. Jadi adik-adik diingat-ingat ya, Kak Bill. Nanti kalau ketemu di jalan, kalau udah kita selesai PSBB, boleh, Hai Kak Bill. Halo. Halo. Gitu Nah, sekarang kita semua udah siap ya untuk kembali beribadah. Walaupun minggu ini masih online nih Kak, tapi kita akan tetap bersuka cita. Yes, harus dong pastinya. Oke, untuk adik-adik semua baik yang ada di GPDI Barito dan GPDI Pemandangan, sekarang kakak undang yuk kita bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita dan kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang indah bagi hidup kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan dan kami mau bersuka cita karena Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian yang kami naikkan dan juga kami akan belajar dengar-dengaran pada saat Engkau mau menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak percaya nih, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan. Harus siap Bener dong gak? semuanya. Iya udah semangat semua kan? Semuanya Yes. udah pada berdiri kan? Nah kita akan mulai memuji Tuhan dan kita mau belajar melayani juga Benar. dari puji-pujian kita ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan.
Noni mau tanya nih, kakak mau nggak kerja buat Tuhan? Harus mau dong. Apanya aja nih yang dipakai buat kerja? Tangan, kaki, semuanya deh pokoknya. Semuanya ya. Iya. Nah, kita juga mau memuji Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan kalau tangan kita, kaki kita, mulut kita, semua kita pakai buat Untuk kerja buat memuji, Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku Memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Yeay, haleluya. haleluya. Yeay, kita tahu banget ya Kak, kalau upah kita itu besar banget Ya, di kalau surga. Kita menggunakan seluruh tubuh kita Yes. untuk memuliakan nama Betul. Tuhan. Jadi adik-adik harus dipastikan kalau semua yang adik miliki dipakai buat kerja buat Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang sekali lagi kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, itulah hidupku di tanganmu, ikhlas turut kehendakmu, Pakailah sesuai rencanamu. ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, itulah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan
Memuliakan-Mu Tuhan. Itulah mau kami. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam dengan tenang, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menangkap, mempelajari firman-Mu Tuhan dengan baik. Kau berkati pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau duduk tenang untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online Pelnap, GPDI Barito dan GPDI Pemandangan. Ada haleluya? Ada haleluya? Kok nggak ada adik-adik? Oh iya, Om lupa ya. Ini ibadah online ya. Tetapi sekalipun ini ibadah online adik-adik, adik-adik harus serius, harus sungguh-sungguh ya. Yang belum mandi, buru-buru mandi ya. Minimal cuci muka, sikat gigi, ganti baju ya. Ganti baju yang rapi, jangan yang bekas bobo ya. Dan adik-adik langsung siap semua. Di depan televisinya, di depan handphonenya, di depan iPad-nya. Untuk kita semua mengikuti ibadah online. Khususnya kita dengar firman Tuhan pagi ini. Adik-adik siap? Adik-adik siap? Ya cuman Mili doang yang bilang siap. Yang lainnya mana suaranya nih? Oke. Kita akan mulaikan firman Tuhan kita pagi hari ini. Om dikasih tugas sama Kak Jenny untuk cerita tentang bagaimana adik-adik meskipun masih kecil sudah bisa melayani Tuhan. Jadi tugas melayani Tuhan bukan untuk Om Albert, bukan untuk Tante Desi, bukan untuk juga Kak Jenny, Kak Susan, Kak Noni, Kak Bil, bukan. Dari kecil adik-adik sudah bisa melayani Tuhan. Ya, adik-adik percaya itu? Kita lihat ya, bahwa melayani Tuhan tuh nggak tunggu adik-adik besar nanti. Seperti kayak Om Albert tadi atau Tante Desi. Tapi dari kecil adik-adik udah bisa melayani Tuhan. Ya, coba kita lihat nih. Ya, ada anak kecil di Alkitab yang dari kecil semili itu udah bisa melayani Tuhan. Ya, coba adik-adik baca. Mungkin adik-adik udah dengar ceritanya dari Tante Jenny, Tante Noni, Tante Susan, guru-guru sekolah minggu yang lainnya tentang cerita tentang siapa ayo? Samuel, benar sekali Mili ya. Mili bilang tentang Samuel. Kita baca nih ceritanya ya. Kenapa Samuel itu dari kecil sudah bisa melayani Tuhan. Nah, kita lihat latar belakangnya Samuel nih ya. Kenapa Samuel ini bisa dari kecil sudah melayani Tuhan. Di dalam Alkitab kita cerita ya. Ini bukan Om yang ngomong loh. Ini Alkitab yang ngomong. Kita lihat nih. 1 Samuel 1. Nah, kita lihat nih latar belakangnya si Samuel kecil ini. Kenapa dia sudah bisa melayani Tuhan dari kecil. Ya.
Nah, kalau kita lihat di sini Samuel 1 ya, ayat 8 ya. Ini panjang tapi Om singkat aja. Ini papahnya namanya Elkana di ayat 8. Ya, dia bilang lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana nih, "Mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih?" Terus ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Hana ini ibunya Samuel. Ya. Kemudian sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan hati yang pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana, mamanya Samuel, bernasar kepada Tuhan, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini," kata mamanya Samuel, "tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Nah, selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-17. Jawab Imam Eli, ya. Imam Eli ini adalah pelayan di rumah Tuhan saat itu, ya. Terus Imam Eli bilang sama mamanya Samuel nih, sama tante Hana ya. Imam Eli bilang begini, ayat ke-17 1 Samuel 1, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya." Ya. Nah, dari situ jadi Samuel ini lahir dari pergumulan orang tuanya kepada Tuhan, yang saat itu papanya sama mamanya pengen punya anak tetapi nggak punya, masih dikasih Tuhan lama. Bukan gak punya, lama dikasih Tuhan. Tapi mamanya terus berdoa, minta, berharap sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan jawab. Dan lahirlah Samuel. Samuel yang kecil ini. Dan mamanya tadi kita baca, bernasar atau berjanji kepada Tuhan. Kalau Samuel lahir ataupun mamanya Samuel dikasih anak, mamanya akan memberikan Samuel kepada Tuhan. Ya. Nah, Tuhan menepati janjinya. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Dan Hana juga, yaitu mamanya Samuel, menepati janjinya kepada Tuhan. Ya. Jadi begitu Samuel lahir, setelah Samuel dia cukup besar, kita baca di ayatnya yang ke-21. Ya, dari Samuel 1 tadi ya. Adik-adik ya. Ya, baca firman Tuhannya di sini. Ayat 20 Om baca mulai ya. "Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan." Jadi arti nama Samuel, mamanya nih minta daripada Tuhan ya. Dan lahirnya Samuel. Jadi arti nama Samuel, anak yang diminta dari Tuhan. Nah, selanjutnya ayat 21. "Kemudian Elkana, papanya Samuel, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan." Ayat 22, "Tetapi Hana tidak ikut pergi." Mamanya Samuel gak ikut pergi nih, adik-adik. Sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi setelah Samuel ini sudah tidak minum ASI lagi dari mamanya. Nah, sama mamanya nih, si Samuel kecil ini dibawa kepada Tuhan
seperti janjinya mamanya kepada Tuhan dulu waktu minta anak. Nah, setelah lahir Samuel, setelah dikasih sama Tuhan, Samuel kecil ini, nah, mamanya menepati janjinya. Setelah Samuel ini cukup besar, adik-adik, Samuel dibawa sama mamanya, sama papanya kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Untuk seumur hidupnya, Samuel ini menjadi pelayan Tuhan. Nah, ya, itu ceritanya kenapa Samuel dari kecil ini sudah bisa melayani Tuhan. Adik-adik. Selanjutnya, dalam melayani Tuhan tidak gampang, adik-adik. Samuel yang kecil ini ada banyak tantangannya ya, tentunya ya. Coba adik-adik dari kecil. Kayak anak om aja dari kecil kalau pisah lama-lama sama om aja rewel. Ya, ngambek, ya nggak mau lama-lama. Pengennya pulang ke rumahnya. Tapi Samuel ini ya dari kecil ya dia sudah dipisahkan sama orang tuanya. Samuel yang kecil dia sudah pisah dari mamanya. Ya kira-kira umur Samuel kalau om baca di sejarah Alkitab itu umurnya kira-kira masih 3 sampai 4 tahun. Tetapi Samuel ini meskipun dia masih kecil adik-adik, dia mau, dia tidak rewel, dia dengar-dengaran sama mama papanya. Mama papanya bilang Samuel harus tinggal di rumah Tuhan. Karena mama papa dulu janji kalau Samuel lahir, Samuel akan mama papa kasih untuk Tuhan, akan mama papa serahkan Samuel untuk Tuhan. Untuk seumur hidup Samuel jadi pelayan Tuhan. Nah ini Samuel yang kecil ini adalah anak yang manis, dengar-dengaran sama orang tuanya, patuh, taat ya, tidak ngelawan, tidak ngambek, tidak rewel. Begitu mama papanya ninggalin dia tetap tinggal di rumah Tuhan, di bawah pengasuhan Imam Eli, Opa Eli yang saat itu ada menjaga rumah Tuhan. Nah Samuel dititipin nih sama Imam Eli yang saat itu jaga di rumah Tuhan. Nah Samuel ini juga dengar-dengaran sama Imam Eli. Dia taat, dia patuh, dia tidak ngelawan sama Imam Eli. Padahal kalau adik-adik lihat ya ada tantangan lain dari Samuel ini. Selain Samuel harus pisah sama orang tuanya, Samuel yang kecil ini harus kehilangan masa kecilnya. Tapi Samuel dia tidak rewel, dia tidak nangis, dia tidak ngambek sama mama papanya. Dia dengar-dengaran, disuruh tinggal di gereja, melayani Tuhan dengan Imam Eli. Samuel dengar-dengaran ya. Nah selanjutnya Imam Eli ini punya anak 2 orang, namanya Hofni dan Pinehas. Ya, kalau kita lihat nih di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Nah ini ada tantangan lagi buat Samuel nih. Nah kita lihat mulai dari ayat yang ke-11 ya adik-adik. Kita lihat firman Tuhan 1 Samuel pasal yang kedua. Lalu ayat yang ke-11. Pulanglah Elkana papanya Samuel ini ke Rama. Tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah Samuel kecil ini ditinggal orang tuanya menjadi pelayan Tuhan di gereja, di rumah Tuhan saat itu di bawah pengawasan Imam Eli. Nah ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, orang-orang yang jahat. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya. Kalau baca seterusnya ini anak-anak Imam Eli ini adalah anak-anak yang jahat adik-adik. Melawan orang tua, tidak melakukan tugasnya sebagai pelayan Tuhan dengan baik, mengambil persembahan, tidak jujur, ya, tidak dengar-dengaran. Nah ini tantangan Samuel kecil di rumah Tuhan saat itu. Jadi saat itu di rumah Tuhan Samuel tinggal sama anak-anaknya Imam Eli yang lebih besar dari
Samuel saat itu, yaitu Hofni dan Finehas. Ya tentunya sebagai anak yang lebih kecil, mungkin saat itu Samuel ini ada banyak tantangan. Mungkin dia dibully sama si Hofni dan Finehas. Karena kalau Alkitab bilang di 1 Samuel 2 ayat 11 ini, anak-anak Imam Eli ini, Hofni dan Finehas ini sangat jahat di mata Tuhan. Bisa jadi nih Samuel kecil yang taat ini bisa jadi bulan-bulanan dari si Hofni dan Finehas. Nah ini tantangan dalam kehidupan Samuel yang kecil nih di rumah Tuhan dalam melayani Tuhan. Tapi kita melihat ya, Samuel kecil ini dia tetap menjadi anak yang manis. Dia tetap dengar-dengaran sama Imam Eli yang menjadi orang tua pembimbingnya. Sekalipun mungkin dia dibully kali sama Hofni dan Finehas, tapi Samuel tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan lewat Imam Eli, ya. Nah, selanjutnya pada suatu malam ada suara yang manggil Samuel, adik-adik. Samuel, Samuel. Karena Samuel ini anak yang manis, dengar-dengaran, anak yang baik, anak yang taat kepada Imam Eli. Dia buru-buru bangun nih adik-adik. Ya, dia buru-buru bangun, lari ke kamarnya Imam Eli. Dia tanya, Opa Eli panggil saya. Terus Imam Eli bilang, tidak Samuel, Opa tidak manggil kamu, tidur lagi deh, Opa tidak panggil kamu. Kemudian suara ini memanggil kedua kali. Samuel buru-buru bangun, lari ke kamar Opa Eli. Tanya lagi, Opa panggil saya? Kata Opa Eli, enggak, saya enggak manggil Samuel. Silakan, kamu kembali tidur, ya. 3 kali suara ini memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Dia lari lagi ke kamarnya Opa Eli. Dia tanya, Opa Eli manggil saya? Nah, di situ Opa Eli baru sadar. Oh, ini ternyata ya Tuhan yang memanggil Samuel. Kemudian Opa Eli bilang sama Samuel, Samuel, kalau nanti ada suara manggil kamu, Samuel bilang ya, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ya, akhirnya Samuel tidur lagi. Dan betul, suara ini memanggil. Ternyata adik-adik, ini adalah suara Tuhan yang memanggil Samuel kecil, ya, untuk Tuhan teguhkan dia menjadi alat di tangannya Tuhan. Begitu Tuhan memanggil, Samuel langsung bangun. Dia langsung merespon suara Tuhan. Dia langsung bilang seperti yang Opa Eli bilang sama dia. Karena Samuel ini anak yang taat dan dengar-dengaran. Dia bilang, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kemudian Tuhan bilang apa yang Tuhan ingin lakukan kepada Imam Eli dan anak-anaknya. Ya. Nah, di situ Tuhan bilang, kalau adik-adik baca di 1 Samuel 12, Tuhan ingin menghukum keluarga Imam Eli. Karena apa? Karena anak-anak Imam Eli ini jahat. Tidak menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, yang melayani Tuhan dengan baik. Ya adik-adik. Juga Tuhan marah. Kalau adik-adik baca di firman Tuhan ini. Tuhan marah sama papanya Hofni dan Finehas, yaitu Imam Eli ini. Karena Imam Eli tidak bisa mengajar anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut Tuhan. Nah, ini adik-adik, pelajaran buat kita semua, adik-adik ya. Kalau adik-adik tidak dengar-dengaran atas perintah orang tua, ya,
nanti Tuhan marah sama kita semua. Bukan saja marah kepada adik-adik secara langsung, tetapi juga kepada kedua orang tua adik-adik. Jadi adik-adik harus ya dengar-dengaran sama orang tua, supaya kita tidak mengalami masalah atau penghukuman dari Tuhan. Jadi Om percaya ya, kita semua adik-adik dari kecil sudah bisa menjadi pelayan Tuhan. Enggak tunggu besar ya. Ini contohnya Samuel. Dari kecil ini dia sudah bisa melayani Tuhan. Padahal dari usia yang sangat kecil. Karena Samuel ini adalah anak yang manis, anak yang dengar-dengaran, anak yang taat kepada perintah orang tuanya, ya. Jadi kalau adik-adik ingin mau dipakai Tuhan, adik-adik ingin melayani Tuhan, adik-adik harus seperti Samuel, ya. Adik-adik harus dengar-dengaran dan taat kepada perintah orang tua, ya. Jangan dulu perintah Tuhan. Adik-adik kan sekarang nggak seperti dengar suara Tuhan seperti Samuel dulu. Suara Tuhan yang kita dengar langsung adalah lewat orang tua kita. Jadi kalau orang tua ajarkan kita, orang tua didik kita, kita harus taat, kita harus dengar-dengaran. Nah, kalau adik-adik ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti Samuel, adik-adik harus dengar-dengaran, harus taat sama orang tua. Disuruh belajar, disuruh ke sekolah minggu, siap, buru-buru dari pagi, bangun pagi-pagi, tidurnya jangan kemalaman hari Sabtunya ya. Dari hari Sabtu malam sudah tidur cepat, bangun pagi-pagi, siap-siap untuk adik-adik datang ibadah sekolah minggu. Baik secara langsung datang ke gereja maupun seperti saat ini ibadah online, adik-adik sudah siap. Nah itu adik-adik bisa dipakai Tuhan. Sekalipun adik-adik masih kecil, nggak tunggu gede. Ya, dari kecil, kalau adik-adik taat dan dengar-dengar seperti Samuel, adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Seperti Samuel, meskipun lingkungannya tuh tidak baik, ya, lingkungan di rumah Tuhan saat itu tidak baik, anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Finehas jahat, ya, melakukan hal-hal yang jahat, tidak taat dengar-dengaran sama perintah orang tua yaitu Imam Eli. Tapi Samuel tidak terpengaruh sama lingkungan yang jahat. Samuel tetap taat, patuh dengar-dengaran sama perintah Tuhan, sama perintah Imam Eli. Dan akhirnya Tuhan memakai Samuel menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, menjadi berkat buat bangsa Israel saat itu. Dan Tuhan menghukum keluarga Imam Eli, termasuk Imam Eli dan anak-anaknya Hofni dan Finehas, karena mereka tidak taat kepada Tuhan, karena mereka tidak taat kepada Imam Eli, karena Imam Eli tidak bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut sama Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua. Akhirnya Tuhan menghukum keluarga Imam Eli. Nah adik-adik, pagi hari ini mari Om mengajak supaya adik-adik dari kecil, Om percaya Tuhan bisa pakai adik-adik semua untuk menjadi alat-alatnya Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menjadi berkat di rumah adik-adik, ya, di teman bermain adik-adik, di sekolah adik-adik. Cuman Om pesen adik-adik seperti Samuel. Adik-adik harus dengar-dengaran, harus taat sama perintah orang tua dan juga perintah Tuhan, ya. Dan juga perintah guru-guru sekolah minggu, kan guru-guru sekolah minggu ngajarin adik-adik juga untuk taat sama firman Tuhan. Adik-adik dengar. Kalau adik-adik dengar-dengaran, adik-adik taat, adik-adik patuhi, Om percaya Tuhan akan memakai adik-adik semua menjadi saksi-saksinya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baiklah. Selanjutnya adik-adik, Om mengajak kita semua, ya,
baik yang ada di Barito maupun yang di pemandangan. Adik-adik kalau mau dipakai Tuhan, adik-adik harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru-guru, baik guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu. Mari Om ajak kita berdoa bersama kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Kalau kami sudah belajar firman-Mu tentang Samuel yang kecil, tetapi meskipun dia kecil, dia sudah Tuhan pakai menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu. Karena Samuel yang kecil ini, dari kecil dia sudah taat dan dengar-dengaran akan perintah orang tuanya. Dia tidak melawan, dia tidak rewel, dia patuh akan perintah orang tuanya. Baik orang tuanya langsung maupun orang tua pembimbingnya, yaitu Imam Eli. Dia taat, dia patuh, dia dengar-dengaran. Sehingga Samuel bisa dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Dan pagi ini kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga sanggup memakai adik-adik, baik yang ada di GPDI Barito maupun di GPDI Pemandangan, untuk menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan tolong ajar adik-adik ini untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang patuh, yang taat kepada orang tua, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada guru-guru di sekolah. Terlebih lagi taat kepada firman-Mu. Tolong semuanya Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan memakai mereka semua menjadi alat di tangan-Mu bagi hormat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman semuanya, yuk kita menghafal ayat hafalan dengan bersama-sama ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Shalom adik-adik, bagaimana firman Tuhannya tadi? Firman Tuhan tadi bilang kalau kita bisa loh memberitakan Injil Tuhan, salah satu caranya dengan bersaksi. Adik-adik rindukan kalau daerah sekitar kita, keluarga kita, lingkungan kita, semuanya bisa mendengar betapa baiknya, betapa besarnya cinta Tuhan sama kita. Nah, sekarang sama Kak Tika, kita akan buat prakarya adik-adik. Kita akan buat megafon. Ayo kita bikin ini bareng-bareng, yuk! Nah, teman-teman, untuk prakarya kali ini kita butuh beberapa bahan. Yang pertama, kita butuh kertas. Kita juga butuh gunting. Dan alat-alat pewarna lainnya. Kalau kali ini aku pakai berbagai macam pewarna teman-teman. Dan juga jangan lupa alat tulisnya ya. Dan kita juga butuh isolasi. Nah, yang pertama, kita gulung kertasnya sehingga yang runcing di bawah dan yang lebih lebar di atas. Setelah itu, kita lem teman-teman. Setelah itu, kita gunting, kita rapikan.
Setelah itu kita berikan isolasi lagi ya, supaya rapi. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita buat gagang megafonnya ya. Kita gunting kertasnya, lalu kita tekuk. Terus diberikan isolasi ya teman-teman. Isolasinya menghadap keluar. Jadi yang bagian menempelnya ada di luar. Lalu kita tempel di megafonnya. Nah, seperti ini. Supaya kuat, kita berikan isolasi lagi. Boleh direkatkan lagi ya teman-teman supaya benar-benar kuat. Dan jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, megafonnya boleh kita hias. Sebelumnya kita tulis dulu tulisannya. Ayo kita tulis, ayo bersaksi. Setelah ditulis, teman-teman boleh hias dengan hiasan apapun yang ada di teman-teman. Teman-teman boleh tambahkan gambar lain. Kalau aku mau beri tanda cinta sebagai tanda besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Teman-teman boleh tambah gambar lain lagi yang teman-teman suka. Jadi, nah, sudah jadi deh megafonnya. Selamat bersaksi ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sudah jadi loh megafonnya. Selamat bersaksi ya. Adik-adik bisa loh bilang ke sekitar adik-adik, Tuhan Yesus tuh baik banget. Tuhan Yesus cinta banget sama kamu. Atau adik-adik bisa cerita apapun yang adik-adik pernah alamin sama Tuhan. Nah, jangan lupa dibuat ya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo bersaksi. Adik-adik tadi sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan adik-adik sudah mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Sebentar Om mau tutup di dalam doa, kita berdoa bersama ya. Mari kita tutup, tundukkan kepala, tangan dilipat, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan dan biarlah firman tertanam di dalam hati kami. Dan biarlah firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah
sehingga kami boleh juga bisa melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kami berdoa bersatu hati Tuhan agar setiap kami yang ada boleh terus maju, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, bahkan kami boleh menjadi terang, bahkan kami juga boleh menjadi garam di tengah-tengah kehidupan teman-teman kami, bahkan juga kami juga boleh menjadi kepala bukan menjadi ekor, berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan agar kami boleh bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, dan semua ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bersatu hati untuk guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Tuhan pakai, biarlah terus ada roh kesabaran di dalam hatinya. Tuhan berikan hikmat, marifat yang dari sorga agar terus bisa dapat memimpin kami, anak-anakmu, agar terus bisa maju dan tetap setia di dalam pelayan kepada Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati gereja kami, berkati gembala kami, dan berkati semua rekan-rekan kami, orang tua kami, dan seluruh teman-teman kami. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nanti kita akan mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima segala kebaikan yang daripada Tuhan. Marilah adik-adik pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.